feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Wah. Akhirnya diumumkan oleh PSSI. Sosok pelatih lokal yang akan masuk ke dalam super tim dan bantu Patrick DKK melatih para pemain timnas. Rekam jejaknya gemilang dan bahkan pernah melatih klub luar negeri. Siapa sosok pelatih tersebut? Simak berita lengkapnya di sini. Waduh. Kapten Timnas Jay Idzes bakal hadapi lawan berat sebelum perkuat Timnas Indonesia. Di pertandingan sebelumnya, Jay Idzes sampai alami baret-baret begini. Wah, semoga tidak mengalami cedera agar bisa tampil di performa terbaiknya jelang laga lawan Australia dan Bahrain. Memangnya apa yang sebenarnya terjadi? Tonton videonya sampai selesai. Wah. Ketua Umum Erick Thohir ikut hadir dalam pertemuan yang dilakukan oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert. Para pelatih berjuluk Super Team ini susun rencana rahasia untuk curi 6 poin di pertandingan lawan Australia dan Bahrain. Apa yang mereka rencanakan? Simak beritanya agar kamu tidak penasaran. Tidak disangka-sangka, Tom Haye ungkap hal ini ke media saat jadi yang pertama tiba di Sydney. Ungkapkan ke media bahwa Rafael Struijk tidak ikut terbang ke Australia bela timnas Indonesia kah? Waduh, kenapa bisa begitu? Tonton videonya sampai habis agar tahu faktanya. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Ini dia pelatih lokal yang akan masuk super timnya Patrick Kluivert DKK. Sudah resmi diumumkan oleh PSSI. Siapakah sosoknya? Simak berita lengkapnya sampai selesai. PSSI resmi menunjuk Sophie Imam Faisal sebagai asisten pelatih fisik Timnas Indonesia untuk membantu Patrick Kluivert. Pengumuman ini disampaikan melalui akun Instagram PSSI pada Sabtu (15 Maret 2025). Sofia akan bekerja sama dengan pelatih fisik utama, Quentin Jacoba, untuk menjaga dan meningkatkan kondisi fisik para pemain Timnas Indonesia. Sebelumnya, Sofia menjabat sebagai pelatih fisik Timnas Indonesia U17 di bawah kepemimpinan Nova Arianto. Sofia adalah asisten pelatih lokal yang memiliki lisensi kepelatihan AFCA dan AFC Fitness level 2B. Ia pertama kali dikenal publik saat menjadi pelatih fisik Timnas Indonesia U19 pada 2019. Setelah itu, ia sempat melanjutkan karier ke Malaysia bersama Sabah FC di tahun yang sama. Pada 2022, ia kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Persis Solo sebagai asisten pelatih fisik selama 1 tahun. Lalu pada 2023, ia dipercaya menjadi pelatih fisik Timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Setelah itu, ia mendampingi Nova Arianto untuk menangani Timnas Indonesia U-Strip 17. Bersama tim ini, ia turut membantu Timnas Indonesia U-Strip 17 meraih peringkat ketiga di Piala AFF U-Strip 16 2024. Kini setelah dipanggil untuk menangani fisik pemain timnas senior, Sofia menghadapi tugas berat. Tantangan pertamanya adalah memastikan para pemain dalam kondisi terbaik menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga terdekat adalah pertandingan melawan Australia di Sydney pada Selasa (20 Maret 2025. Dengan perjalanan jauh dari Eropa dan Amerika Serikat serta waktu persiapan yang singkat, menjaga kondisi pemain tetap prima bukan hal yang mudah. Apa pandanganmu terhadap keputusan PSSI dalam memilih Sophie Imam? Dan siapakah pelatih lokal berikutnya yang layak masuk super timnya Patrick DKK? Ayo tulis pandanganmu di kolom komentar. Wow, setelah mendapatkan 1 poin bersama Almer City, pemain keturunan ini merasa senang dan ingin segera terbang ke Australia untuk membela Garuda. Benar-benar cinta tanah air. Tapi dia singgung soal Rafael Struijk yang tidak ikut terbang ke Australia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Tom Haye merasa bersyukur karena jadwalnya bersama klub telah selesai lebih awal sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia untuk laga internasional di bulan Maret 2025.
Timnas Indonesia akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pada 20 dan 25 Maret 2025. Pelatih Patrick Kluivert telah mengumumkan daftar 30 pemain yang akan membela Timnas Indonesia. Namun sebelum berkumpul dengan tim nasional, para pemain masih harus menyelesaikan jadwal pertandingan bersama klub masing-masing di akhir pekan ini. Salah satu pemain yang sudah menyelesaikan pertandingan klubnya adalah Tom Haye. Ia mengaku senang karena bisa lebih cepat beristirahat dan mempersiapkan diri sebelum bertanding melawan Australia di Sydney. Karena laga melawan Australia berlangsung pada 20 Maret 2025, para pemain yang berkarier di Eropa harus menempuh perjalanan panjang belasan jam menuju Australia. Selain itu, mereka juga harus segera beradaptasi dengan taktik yang diterapkan oleh Patrick Kluivert. Bagi saya senang karena tim saya bermain pada hari Jumat, ujar Tom Haye di kanal YouTube pribadinya. Jadi, saya bisa langsung melakukan perjalanan ke Sydney pada hari Sabtu. Saya sedikit beruntung karena saya punya waktu 1 atau 2 hari lebih untuk menyesuaikan diri. Ini adalah hal yang positif, tetapi perjalanannya sangat jauh. Namun di sisi lain, Australia juga memiliki banyak pemain yang bermain di Eropa. Mereka juga harus melakukan perjalanan yang sama, jadi memang begitulah adanya, lanjutnya. Tom Haye menyelesaikan laga terakhirnya bersama Almere City pada Jumat malam dalam kurung 14 Maret 2025 waktu Belanda. Dalam pertandingan melawan NAC Breda di Stadion Yanmar, ia bermain penuh dan menunjukkan performa yang baik di lini tengah. Sayangnya Almere City gagal meraih kemenangan dan harus puas dengan hasil imbang 1-1. Soal alasan Rafael Struijk yang tidak ikut terbang ke Sydney, karena saat ini Rafael Struijk sudah berada di Australia yang bergabung dengan klub Brisbane Roar. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah dengan waktu istirahat yang lebih lama bisa membuat stamina dan kesehatan Tom Haye lebih baik? Atau malah membuat badan dan otot-ototnya kaku? Coba tulis pendapatmu di bawah. Waduh. Jay Itzes bakal menghadapi lawan yang merepotkan besok. Bahkan pelatihnya berinisial EF sampai ucapkan hal ini ke media. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak berita lengkapnya di sini. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco mengingat betapa sulitnya menghadapi Romelu Lukaku di pertandingan sebelumnya. Menurutnya, Lukaku bukan hanya pencetak gol ulung, tetapi juga pemain yang bisa menciptakan peluang bagi tim dan menyulitkan para bek lawan. Salah satu pemain yang merasakan langsung kekuatan Lukaku adalah Jay Itzes. Pada pertemuan sebelumnya, Itzes bahkan sampai mengalami banyak goresan akibat duel fisik sepanjang laga. Namun bagi sang pelatih, itu adalah bagian dari sepak bola dan tantangan yang harus dihadapi. Pada leg pertama, saya ingat Itzes penuh dengan goresan di akhir pertandingan. Tetapi itu bagian dari sepak bola, saya suka hal-hal seperti ini. Kami akan mencoba menahan mereka dengan karakteristik kami, ujar pelatih Venezia Eusebio Di Francesco. Venezia akan kembali menghadapi tantangan berat saat berjumpa Napoli besok, Minggu pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Mereka akan mencoba menghentikan serangan lawan dengan gaya permainan khas mereka. Apa pandanganmu tentang pertandingan yang akan dihadapi oleh Kapten Timnas Jay Itzes? Apakah sebaiknya Jay Itzes lebih berhati-hati supaya tidak mengalami cedera jelang lawan Australia dan Bahrain minggu depan? Ayo berikan pandanganmu di kolom komentar. Mantul, mantap, betul. Ini dia pembahasan penting tim kepelatihan Patrick, Alex, dan para super tim tadi malam. Dibocorkan langsung oleh Erick Thohir. Sedang menyusun rencana untuk mencuri 6 poin dari Australia dan Bahrain kah? Tonton video sampai selesai biar gak penasaran. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membagikan cerita tentang makan malam bersama tim kepelatihan Timnas Indonesia menjelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain. Momen tersebut berlangsung pada Jumat malam dalam kurung 14 Maret 2025 waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh pelatih kepala Patrick Kluivert beserta stafnya. Seluruh tim kepelatihan hadir dalam acara itu, termasuk asisten pelatih Gerald Vandenburg, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat.
Selain itu ada Quentin Jacoba sebagai pelatih fisik, Stuart Wodenberg sebagai pelatih kiper, serta Leo Echtel dan Chesley Tenover yang bertugas sebagai fisioterapis. Tak hanya itu, Jordi Kluitenberg dalam kurung analis video, Bram Verbruggen dan Reggie Blinker dalam kurung pengembang tim juga ikut dalam makan malam tersebut. Tadi malam saya makan malam dengan seluruh tim kepelatihan Timnas Indonesia. Dipimpin oleh Patrick Kluivert dan dihadiri oleh Gerald van den Burg, Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Quentin Jacoba, Stuart Wodenberg, Leo Echtel, Chesley Tenover, Jordi Kluitenberg, Bram Verbruggen, dan Reggie Blinker, tulis Erick Thohir di Instagram pribadinya. Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir mendengarkan rencana tim kepelatihan terkait persiapan menghadapi laga melawan Australia dan Bahrain. Meski tidak mengungkapkan secara detail isi pembicaraan, ia menegaskan dukungan penuh untuk Patrick Kluivert dan tim. Saya mendengarkan rencana persiapan Timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Australia dan Bahrain, ujarnya. Kita dukung bersama demi wujudkan Garuda mendunia, tambahnya. Tentu saja rencana tim kepelatihan adalah sebuah rahasia yang tidak bisa sembarangan di-share ke publik. Karena itu adalah kunci untuk bisa mengalahkan Timnas Australia dan Bahrain. Ayo kita dukung pemain dan para pelatih agar bisa meraih 6 poin di laga nanti. Coba berikan penyemangat dan doa-doamu untuk Timnas di kolom komentar. Admin Total Football baru saja mengulas daftar calon pemain Timnas Indonesia yang belum dinaturalisasi oleh PSSI. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI terus berusaha merekrut pemain keturunan yang bermain di liga-liga top Eropa. Menjelang pertandingan melawan Australia pada 20 Maret 2025, Timnas Indonesia telah mendapatkan tambahan 4 pemain berkualitas, yaitu Emil Audero, Dean James, Joey Pelupisi, dan Ole Romeni. Namun PSSI masih mencari pemain keturunan lain yang tersebar di berbagai negara untuk memperkuat tim. Menurut admin, ada sejumlah pemain yang bisa didekati oleh PSSI. Jika dikumpulkan, mereka bisa membentuk formasi 4-2-3-1 yang solid. Di posisi kiper ada Danny van den Heuvel dalam kurung klub Brugge 200.000 euro. Di posisi back ada Tristan Go Oijer PEC Zwolle 2 juta euro, Jenson Selt Sunderland 2 juta euro, Pascal Struij Leeds United 15 juta euro, dan Jayden Oosterwolde tanpa klub 15 juta euro. Pada gelandang bertahan, pemain yang berpotensi dinaturalisasi adalah Jairo Riedewald dalam kurung Royal Antwerp 2,2 juta euro dan Mitchell Bakker dalam kurung Lille 5 juta euro. Di gelandang serang ada Milian Manhoef dalam kurung Stoke City 3,5 juta euro dan Julian Orip dalam kurung AZ Alkmaar Strip 21 250.000 euro. Kemudian di posisi penyerang ada Ian Maatsen dalam kurung Aston Villa 32 juta euro. Jika dihitung, total harga pasaran 11 pemain ini mencapai 78 juta euro dalam kurung sekitar 1,38 triliun rupiah. Nilai ini jauh lebih tinggi dibandingkan skuad Timnas Indonesia saat ini yang bernilai sekitar 36,8 juta euro dalam kurung 650 miliar rupiah. Dari daftar tersebut, Ian Maatsen menjadi pemain termahal dengan harga pasaran mencapai 32 juta euro. PSSI berharap bisa merekrut beberapa dari mereka dalam waktu dekat untuk meningkatkan peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan tampil lebih kuat di Piala Asia 2027. Bagaimana pendapatmu tentang pemain-pemain berkelas yang belum dinaturalisasi oleh PSSI ini? Apakah PSSI dalam waktu dekat berhasil membujuk mereka untuk menjadi WNI dan membela Timnas Indonesia? Ayo, jangan sungkan untuk tulis pendapatmu di bawah. Wow. Timnas Indonesia sangat mungkin untuk naik ke peringkat kedua grup C jika lakukan hal ini. Apa yang harus disiapkan oleh skuad Garuda dan tim kepelatihan agar hal ini terwujud? Ayo, simak beritanya biar gak salah paham.
Timnas Indonesia berpeluang naik ke posisi kedua klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah melawan Australia pada 20 Maret 2025 pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Namun ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar hal ini bisa terjadi. Saat ini Jepang berada di puncak klasemen dengan 16 poin dari 6 pertandingan dalam kurung 5 menang, 1 imbang, dan hampir pasti lolos ke Piala Dunia 2026. Di posisi kedua ada Australia dengan 7 poin, sementara Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina sama-sama memiliki 6 poin. Indonesia lebih unggul dari Arab Saudi dalam produktivitas gol dalam kurung 6 gol berbanding 3, serta memiliki selisih gol lebih baik dibanding Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia harus meraih kemenangan atas Australia di Sydney Football Stadium. Meskipun bermain di kandang lawan, peluang Indonesia tetap terbuka karena beberapa pemain inti Australia mengalami cedera. Selain itu, kedatangan 4 pemain keturunan Barumil Audero dan James Joy Pelupesi dan Olero dapat memperkuat skuad Garuda. Lalu Arab Saudi lawan Cina harus berakhir imbang. Hasil imbang di pertandingan antara Arab Saudi dan Cina pada 21 Maret 2025 pukul 01.15 waktu Indonesia Barat akan menguntungkan Indonesia. Peluangnya cukup besar karena Arab Saudi belum pernah menang dalam 3 laga kandang sebelumnya dalam kurung 2 imbang, 1 kalah, sementara Cina pernah menang di kandang Bahrain. Kemudian jika Jepang menang melawan Bahrain, mereka akan memastikan diri lolos ke Piala Dunia 2026 dengan 19 poin. Kemenangan ini juga akan membuat Bahrain tetap tertahan di bawah Indonesia di klasemen. Jika semua kondisi di atas terjadi, Indonesia akan naik ke posisi kedua dan semakin dekat dengan peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Apakah kamu optimis timnas akan berhasil mengalahkan Australia dan naik ke peringkat kedua? Cepat berikan komentarmu di bawah.